Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Pada kali ini kita akan membahas tentang tauhid. Yang sebelumnya kita membahas tentang akidah. Tauhid ini bagian dari akidah, keyakinan. Apa itu tauhid? Tauhid berasal dari kata wahada yuwahhidu tauhidan, dari wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Kita mengetahui dalam bahasa Arab wahid itu artinya satu. Nah, dari sinilah diambil kata wahada yuwahidu. Dengan wazan fa'ala yufa'ilu tadi ini berarti menyatukan. Nah, tapi kurang pas kalau kita mengatakan menyatukan. Maka kita katakan wahid ini esa, tunggal, mengesakan. Ya. Dari segi bahasa tauhid itu artinya mengesakan. Ini masih secara umum, secara bahasa atau etimologi. Secara terminologinya, secara istilah, mengesakan, siapa kita mengesahkan? Kita akan mengesahkan Tuhan. Kita ambil pendapat dari Imam Al-Bajuri, Syekh Al-Bajuri dalam kitabnya Tuhfatul Murid, yaitu al-ilmu yaqtadiru bihi an itsbatil aqaidid diniyah muktasibi min adillati hal yakiniyah. Persoalan-persoalan atau ilmu yang dengannya mampu menetapkan beberapa kaidah-kaidah agama berdasarkan dengan bukti-bukti otentik atau bukti-bukti yang meyakinkan. Nah, kita akan jelaskan di sini pendapat Imam Al-Bajuri. Persoalan tauhid ini, ilmu yang dengannya mampu menetapkan kaidah-kaidah agama. Apa itu kaidah-kaidah agama? Nah, ini tadi mampu kita mengenal Allah. Begitu pula kita akan mengenal malaikat-malaikatnya, kita mengenal kitab-kitabnya, kita mengenal utusan-utusannya, kita mengenal hari akhir yang ditetapkan oleh Allah, dan mengenal takdir dari Allah. Yang penting itu sesuai dengan bukti-bukti yang meyakinkan. Nah, di sini kita akan membahas bukti-bukti yang meyakinkan. Apa itu bukti-bukti yang meyakinkan? Ada dua, dalil akli dan dalil takli. Dalil akli itu apa? Dalil akli itu bukti-bukti secara rasional. Kita kasih contoh matahari. Matahari itu tidak akan kita percaya kalau kita tidak pernah melihat matahari. Kita akan percaya ketika kita melihat matahari ketika di pagi hari. Ini bukti rasional. Secara empirik kita bisa melihat bahwa matahari ada. Ini dalil akli. Secara rasional bisa dipertanggungjawabkan. Nah, apa itu dalil nakli? Dalil nakli di sini adalah dalil atau bukti bersumber dari Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis atau ucapan dari Rasulullah SAW ataupun perbuatan dari Rasulullah. Ini bukti secara nas atau dalil nakli. Dalil nakli ini diperkuat oleh akal, ya, diperkuat oleh akal, sehingga kalau kita tadi memberi contoh tentang matahari, maka matahari kalau kita sudah melihat secara empirik, secara rasional, maka kita dibuktikan melalui ayat Al-Quran. Apa contoh ayatnya? Wasyamsi waduhaha. Wasyams, demi matahari. Tuhan saja menyebutkan matahari dalam ayat Al-Quran. Ini sudah diperkuat oleh akal bahwa Tuhan menyebutkan demi matahari. Kita kuatkan dengan akal, kita melihat ada matahari. Nah, ini contoh kecilnya. Dulu-dulu sebelum Al-Asy'ari muncul, orang-orang memisahkan antara akal dan dalil nakli, memisahkan antara akal dan nas. Ya, nas di sini artinya dalil nakli, dalil-dalil bersumber dari Al-Quran dan hadis. Kalau kita percaya kepada nas saja tanpa menggunakan akal,
kita akan tersesat. Begitu pula sebaliknya, kalau hanya menggunakan akal saja tanpa menggunakan dalil dari Al-Quran dan hadis, maka kita juga akan tersesat. Sehingga harus dikombinasikan. Kita ambil analogi, bagaimana dalil akli dan dalil nakli harus saling menguatkan satu sama lain. Akal ini kita ibaratkan mata, dalil nakli atau nas itu kita ibaratkan lilin. Lilin tidak mungkin mengikuti mata, tapi mata yang mengikuti lilin. Begitu pula dalil. Ayat Al-Quran tidak mungkin mengikuti akal kita. Yang harusnya ikut itu akal kita harus mengikuti ayat Al-Quran ataupun hadis. Sehingga kemana lilin tersebut pergi, mata harus ikut. Tidak boleh tidak menggunakan mata, hanya lilin saja, tidak bisa kita berjalan. Ataupun sebaliknya, mata saja yang kita gunakan tanpa menggunakan lilin juga nggak bisa. Tidak akan bisa berjalan dan pasti dua-duanya tersesat. Biar tidak tersesat, maka mata harus mengikuti lilin. Begitu pula akal. Akal harus ikut kepada ayat Al-Quran ataupun hadis Rasulullah. Ketika akal tidak mampu menerjemahkan apa yang dimaksud Al-Quran, maka kita serahkan kepada Allah. Tapi hal-hal yang masih bisa difahami secara akal, maka kita harus menggunakan akal. Inilah Al-Asy'ari yang mengkombinasikan antara akal dan dalil nakli, sehingga dalil tadi selesai. Ya, kita menggunakan dalil untuk mempelajari ilmu tauhid ini. Oke, kita masuk kepada pembahasan tauhid. Ada yang membagi tauhid menjadi 3. Uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Seperti pada makalah-makalah sebelumnya, kita akan luruskan sedikit pemahaman ini, bahwa dari ulama-ulama salaf tidak pernah membagi 3 macam tauhid: uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Mereka mengatakan bahwa uluhiyah itu dari kata ilah, rububiyah dari kata rabbun. Ilah di sini sesembahan, tidak ada yang berhak disembah. Betul, tidak boleh kita menyembah selain Allah. Tuhan hanya satu, betul. Nah, tapi tidak boleh kita bedakan antara Tuhan dan Rabbun, karena Rabbun itu ya ilahun juga. Sehingga Rabbun itu satu dengan Allah. Rabbun itu ya Allah itu, ilahun itu ya Allah itu. Mereka mengatakan karena tauhid uluhiyah ini, sehingga orang-orang yang meyakini orang-orang wali ataupun kita bertawasul kepada orang yang dicintai oleh Allah, syirik, salah. Tidak seperti itu. Karena orang yang bertawasul atau mengambil perantara kepada orang yang dekat kepada Allah, itu boleh-boleh saja, asal tidak meyakini orang tersebut adalah Tuhan, sama dengan Tuhan itu prinsipnya. Nah, Rabbun, rububiyah, Tuhan yang mengatur semesta alam. Tuhan yang mengatur semesta alam di sini kita ketahui bahwa ya Allah juga. Tidak boleh ada yang mampu menyamai, betul. Tetapi di sini kita katakan bahwa orang yang dekat kepada Allah itu berbeda dengan orang yang jauh dari Allah. Kita yang jauh dari Allah ini tidak akan mampu menjangkau Allah kalau kita tidak kenal dengan Allah. Berbeda dengan orang-orang yang kenal dengan Allah. Sehingga para ulama terdahulu itu tidak mau membedakan antara uluhiyah dan rububiyah. Tidak ada ini pembahasan ini. Makanya pemakalah silakan dikoreksi makalah-makalahnya. Cukup ilmu tauhid saja yang Anda bahas secara bahasa, secara terminologi, apa hukum-hukumnya dan apa buah dari mempelajari tauhid.
tidak usah membagi, karena nanti kita akan membahas tauhid itu pada sifat wajib Allah, sifat mustahil Allah, dan sifat jaiz Allah. Ada lagi asma wa sifat. Asma wa sifat di sini mereka mengatakan bahwa ayat-ayat Al-Quran yang menyerupai makhluk itu tidak boleh ditakwilkan atau tidak boleh diartikan secara makna. Nah, sedangkan ulama sebelumnya mengartikan tersebut secara makna, ini disalahkan, bahkan dikafirkan. Ulama yang memaknai ayat-ayat tentang menjisimkan Tuhan atau menyamakan Tuhan dengan makhluk ini, dicari arti lainnya sehingga bisa dicerna oleh akal. Nah, kita bagilah dua ulama. Ada ulama salaf, ada ulama khalaf. Yang pertama ulama salaf. Ulama salaf dalam ayat-ayat yang berhubungan tentang penyamaan Tuhan dengan manusia, ini tidak mau mengartikan, mentakwilkan. Kenapa? Karena mereka sudah paham. Saya kasih contoh. Yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Apakah tangan Allah seperti tangan manusia seperti ini? Tidak. Terus salah dong ayat Al-Quran? Tidak. Yang salah adalah akal. Karena mengartikan yadun di sini atau tangan Allah itu seperti tangan manusia. Tidak boleh ini. Ini jelas syirik, menyamakan Tuhan dengan manusia. Terus bagaimana dong? Sehingga ulama khalaf ini, agar kita tidak terjerumus kepada penyamaan makhluk dengan Tuhan, ulama khalaf mengambil maknanya. Apa maknanya? Tangan ini bermakna menguasai. Tuhan menguasai mereka. Yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah ini menguasai, atau Allah menguasai mereka. Oke. Maka dari itu, asma wa sifat kita berbeda dengan orang-orang yang mengatakan asma wa sifat tersebut. Berbedanya di penyerupaan tentang Tuhan. Bahwa kita mengartikan ayat Al-Quran itu harus menggunakan akal. Tidak boleh hanya dalil Al-Quran saja. Kalau kita menggunakan akal, kita akan masuk pada penjelasan tadi, bahwa tidak boleh kita menyamakan Tuhan dengan makhluk. Terus salah ayatnya? Tidak salah ayatnya. Seperti yang saya katakan tadi, akal yang tidak mampu sampai kepada pemahaman tersebut. Itu sehingga tidak ada kita mengenal uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat. Kemudian hukum mempelajari tauhid. Apa hukum mempelajari tauhid? Hukum mempelajari tauhid fardu ain, wajib individu. Mengapa? Karena kita sebelum menyembah Tuhan, kita harus kenal dulu sama Tuhan. Terus bagaimana Pak? Orang yang belum kenal dengan Tuhan, apakah kita tidak boleh sholat? Harus sholat. Selama dia sudah sampai kepada balik. Tetap sholat, tapi juga tetap harus mempelajari tentang Allah. Berbeda dengan ilmu yang lain. Ilmu yang lain itu ilmu yang lain fardu kifayah. Kalau sudah ada orang tersebut di dalam daerah tersebut sudah mempelajari ilmu kayak PPKN, matematika, maka yang lainnya tidak wajib mempelajari PPKN dan matematika. Berbeda dengan ilmu tauhid. Ilmu tauhid, siapapun umat muslim wajib mempelajari tentang tauhid, wajib mengenal tentang Allah. Fardu ain. Oke, kemudian masuk kepada buah atau tamroh. Buah dari mempelajari tauhid ini, kita akan terhindar dari kesyirikan. Yang paling besar dosanya, banyak ayatnya, adalah dosa syirik. Kita tahu syirik di sini kita bagi menjadi dua, syirik hakiki dan syirik khafi. Syirik hakiki di sini menyembah selain Tuhan, menganggap Tuhan itu ada dua, menganggap Tuhan itu ada lebih, menganggap
Tuhan itu ada samanya. Nah ini jelas syirik hakiki. Ada orang Islam misalkan sholat tapi juga menyembah dengan hal yang sama, syirik. Terus ada yang bertanya, terus bagaimana Pak dengan ziarah kubur? Apakah itu termasuk kategori syirik? Tidak. Selama tidak menganggap itu kuburan adalah Tuhannya. Kalau dia menganggap kuburan itu adalah Tuhannya, itu syirik. Tapi kalau dia menganggap makam orang yang meninggal tersebut orang-orang yang dekat kepada Allah, maka dia hanya menganggap bahwa orang tersebut dicintai oleh Allah, maka kita akan dekat kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Berbeda. Kalau syirik kita menyamakan dia sama Tuhan. Kalau perantara, kita selalu yakin bahwa hanya Allah yang menjadikan dia taat, sehingga Allah lebih kenal dia daripada kita. Memangnya Allah kita tidak kenal kita? Allah sangat kenal sama kita, tapi tidak dekat dengan Allah, karena kita belum tahu tentang Allah. Caranya tahu, ya kita harus tahu sifat-sifat wajib Allah yang kita akan pelajari nanti. Sifat mustahilnya, sifat jaiznya. Tradisi yang biasa kita lakukan kayak ziarah kubur ini sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Berangkat dari hadis Bukhari, ketika Rasulullah SAW berjalan, kebetulan melewati pemakaman, kemudian mendengar jeritan tangis. Setelah itu Rasulullah iba melihat jeritan tangis tersebut, derita karena disiksa, sehingga Rasulullah menancapkan pelepah kurma dan mengatakan bahwa selama pelepah kurma itu masih basah, pelepah kurma tersebut mendoakan orang yang disiksa agar diringankan siksanya. Selama dia masih basah, maka pelepah kurma tersebut tidak berhenti berdoa kepada orang yang disiksa. Ini bukti yang pertama bahwa ziarah kubur itu boleh. Ya. Mendoakan orang yang meninggal itu boleh. Berkunjung kepada orang yang meninggal itu boleh. Kenapa? Yang pertama kita mendoakan, yang kedua kita mengingatkan kita kepada kematian. Terus bukti yang lain dari hadis tersebut, bahwa bukan karena pelepah kurma tersebut, bahwa bukan dari pelepah kurma tersebut dia diringankan siksa, tapi karena doa pelepah kurma kepada Allah sehingga meringankan siksanya. Siapa yang mencontohkan? Nabi Muhammad. Berarti kan pelepah kurma ini hanya perantara saja. Apakah Rasulullah syirik? Enggak. Rasulullah jelas utusan Allah, nggak mungkin syirik. Sehingga kita di sini yang meyakini bahwa orang-orang soleh yang dekat kepada Allah ini bisa menjadi perantara terkabulnya doa. Yang kedua, ada beberapa hal-hal seperti jimat, ya. Biasanya orang-orang di daerah-daerah kita mempunyai jimat. Kalau jimat tersebut kita yakini bahwa ini yang menyelamatkan kita, itu musyrik. Tapi kalau kita yakini bahwa ini bersumber dari Allah yang mendoakan kita agar kita selamat, nah ini boleh. Ya, ini boleh. Maka dari itu kita biasa lihat kalau kita ke pemakaman ada batu nisan, ada bunga-bunga atau kita siram air. Ini bisa bermakna bahwa kita doakan si mayit ini agar diringankan siksanya apabila orang-orang yang biasa. Tapi kalau kita berkunjung di makam orang-orang soleh, bolehkah kita meminta berkah? Keberkahan itu hanya milik Allah, tapi juga berkah dari orang-orang yang dekat kepada Allah. Jadi kita mengambil kecipratan keberkahan dari Allah melalui orang-orang yang dekat kepada Allah. Saya kasih contoh satu lagi. HP itu tidak mungkin langsung tersambung kepada listrik kalau tidak melalui
sambungan cas. Nah, sambungan cas inilah yang paling dekat dengan listrik. Nggak bisa langsung kita tancapkan HP tanpa melalui sambungan. Begitu pula perantara kepada Allah. Beda halnya orang yang sudah kenal dengan Allah tanpa melalui perantara sudah kenal dengan Allah, orang-orang yang dicintai Allah. Itulah buah dari ini masih syirik hakiki. Yang terakhir syirik khafi, syirik ringan. Nah, ada riya, ada ujub, ada iri hati, dengki. Ini semua penyakit-penyakit hati yang kemudian sedikit demi sedikit mengikiskan keimanan kita kepada Allah. Apa itu? Riya contohnya ketika kita sholat, kita niatnya sholat bukan karena Allah tapi karena ingin dilihat oleh orang. Ini syirik khafi. Bisa diampuni? Bisa, selama dia kembali ke jalan yang benar. Ya, diakui bahwa selama ini saya sholat bukan betul-betul karena Allah. Nah, itu tadi penjelasan tentang tauhid. Selebihnya kita akan bahas secara detail dari Allah itu melalui sifat wajibnya, melalui sifat mustahilnya dan sifat jaiznya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum.